Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Adik-adik, kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Grand Depok City Lighthouse adik-adik. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah loh. Masih ada nggak yang makan-makan? Atau bobo-bobo? Adik-adik, kita akan mengundang Tuhan di tempat ini. Tidak boleh ada yang makan-makan ya kakak. Iya kak. Nggak boleh bobo-bobo. Iya kak. Karena kita harus mengundang Tuhan Yesus di hati kita. Tuhan Amin. Yesus senang kalau adik-adik sungguh-sungguh beribadah Yes. sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, siap memuji Tuhan? Siap. Nah sebelumnya kita berdoa dulu. Kita Iya. undang hadirat Tuhan, kita undang Roh Kudus hadir di rumah-rumah, bahkan di hatinya adik-adik dan di tempat ini. Amin. Nah sekarang tangannya dilipat, tundukkan kepalanya dan kita berdoa. Kakak Rina. Iya kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Saat ini kami mau mulai ibadah. Saat ini kami undang Roh Kudus, kami undang Tuhan Yesus hadir di tempat ini, di rumah kami, dimanapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Nah adik-adik semangat. Semangat. Nah kita akan memuji Tuhan. Di sana Yes. ada kakak Abel sama kakak Noella akan mengirim Yes. pujian kita kakak. Ayo kita Ya. kita muji Tuhan. Ya. Semangat. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Kita ulang adik-adik. Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi Siapa? dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita Besar. besar. Lagi. Besar, besar. Ayo. Besar, besar. Besar, besar. Besar. Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi aku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, besar sekali lagi. Besar sekali lagi. Besar sekali lagi. Besar, 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 besar. Sekali lagi. Besar. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes. Katakan haleluya. Haleluya. Kita katakan 3 kali ya kakak. Siap. 3, 2, 1. Haleluya.
Adik-adik masih semangat? Semangat. Tadi Kak Karina, kita tadi lupa ya suruh adik-adik berdiri. Tapi sekarang adik-adik berdiri. Iya, berdiri. Ya. Supaya kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Yes. Nah, sekarang kita akan memuji Siap. Tuhan. Langit sama bumi siapa yang ciptakan Karina? Tuhan. Tuhan. Nah, sekarang kita langit bumi aja memuji Tuhan. Sekarang kita harus lebih semangat lagi memuji Tuhan ya Kakak ya. Yes. Nah, kita akan memuji Tuhan langit dan bumi. Yes. Ayo Kakak Kanela. Duh, kita sampai lupa namanya. Kanoela dan Kak Abel. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kita melompat. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat adik-adik? Semangat, Kak. Nah adik-adik, sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Nah duduk yang rapi. Yes. Nggak pakai ngobrol. Alkitab Kakak, jangan lupa ya. Nah adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yes. Ayo kakak, tundukkan kepalanya, tangannya dilipat. Kalau adik-adik boleh membaca tulisannya ya, kalau belum hafal ya. Yes. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi Tuhan.
siapkan kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Hadirlah dalam hati kami di tempat ini Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, adik-adik yang sedang mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau buka hatinya Tuhan, bahkan yang belum bersama dengan adik-adik Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Yesus, katakan ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Oh Jesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi kami Tuhan, hadirat-Mu di tempat ini. Ya Rabbi, syukur Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan di rumah-rumah, Tuhan Yesus baik. 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 Ya Rabbi, ya Rabbi, syukur kami undang hadirat-Mu di tempat ini. Kami undang Roh Kudus menjamah anak-anak di rumah-rumah Tuhan. Kami undang lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu di rumah-rumah Tuhan. Ya Rabbi, syukur glory, haleluya, haleluya. Kita ulang lagunya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, dalam nama Yesus Tuhan ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Oh Lord Jesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih lagi hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini Tuhan. Oh Jesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus, saat ini saat ini Yesus. Adik-adik, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Evi hari ini. Adik-adik
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan telinga kami yang mau mendengar, hati kami yang baik untuk bisa menerima firman-Mu Tuhan, dan pikiran kami yang fokus ya Tuhan. Dengan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di rumah untuk bisa menerima firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan hamba-Mu Tuhan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih Karina, terima kasih Kaita. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Coba siapa yang ingat tentang kisah Daniel? Pasti semuanya pernah dengar cerita ini. Baik kita udah nonton Superbook-nya, baik dalam cerita Alkitab anak, semuanya pasti ingat tentang cerita Daniel. Nah, kalau kita belajar tentang Daniel, kita pasti ingatannya tertuju kepada yang namanya singa. Coba suara singa seperti apa? Singa itu binatang buas atau binatang jinak? Binatang buas dong. Nah adik-adik, Kak Epi akan ceritakan tentang Daniel di mana dia ditolong sama Tuhan ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, waktu itu pemerintahan dipimpin oleh Raja Darius. Raja apa? Raja Darius. Nah, dalam pemerintah Raja Darius mengangkat 120 untuk dipakai memimpin menjadi bawahannya. Ya, seperti Pak Jokowi yang mempunyai menteri untuk membantu dalam pemerintahannya. Nah, tetapi selain 120 ini, Raja Darius memilih juga 3 orang untuk mengepalai 120 ini. Nah, terpilihlah salah satunya itu adalah Daniel. Kenapa ya kira-kira kok Daniel bisa terpilih ya? Ternyata dia dipilih karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Siapa di sini yang mau dipilih menjadi pemimpin? Pasti adik-adik mau kan? Ya, Kak Epi juga mau jadi pemimpin. Tapi kalau jadi pemimpin itu enggak gampang. Seperti Pak Jokowi, dia memimpin enggak gampang. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Oke adik-adik. Nah, ternyata Daniel terpilih untuk mengepala 120 itu banyak yang gak suka sama dia. Cemburu. Kok bisa ya Danielnya yang terpilih? Maka akhirnya gimana ya caranya untuk nyingkirin itu si Daniel? Kenapa dia bisa menjadi kepercayaannya Raja Darius? Akhirnya kira-kira apa ya caranya untuk menyingkirkan Daniel? Dalam pemerintahan dia gak punya kesalahan. Dia rajin, dia pintar, dia hebat. Terus gimana caranya ya supaya Danielnya bisa tersingkir? Akhirnya, selain dia baik, dia punya kebiasaan yaitu memuji Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia selalu rajin menyembah Tuhan. Nah, itu ya mereka akhirnya sepakat menyingkirkan Daniel dengan cara itu. Mereka mau
mufakat untuk menyingkirkan Daniel supaya tidak lagi dalam pemerintahan raja. Nah, mereka datanglah ke Raja Darius. Raja, buatlah suatu peraturan dan undang-undang supaya dalam 30 hari siapapun dalam pemerintahan tuanku Darius, Raja Darius yang kita hormati, supaya tidak menyatakan permohonan baik kepada dewa, baik Tuhan, maupun kepada siapapun selain kepada tuanku raja. Bagus juga ya ide itu, pikir Raja Darius. Boleh. Nih, saya akan tanda tanganin. Contohnya seperti itu loh adik-adik. Nah, akhirnya dikeluarkanlah suatu peraturan dan disebarkanlah undangan itu bagi seluruh penjuru negeri yang di bawah pemerintahan Raja Darius. Nah, ketika Daniel mendengarkan itu semuanya, dia sedih. Terus dia tetap berdoa kepada Tuhan. Daniel itu mempunyai kebiasaan berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali sehari. Berapa kali? 3 kali sehari. Siapa di sini adik-adik yang rajin berdoa? Saya. Ya, Kak Epi percaya seluruh anak sekolah minggu GBGDC semuanya rajin berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, ketika Daniel berdoa, nih yang gak suka sama Daniel hanya melihat. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ini saatnya kita melapor kepada raja supaya Daniel disingkirkan. Nah, mereka kemudian datang kepada raja. Tuanku Raja Darius, bukankah Tuanku udah mengadakan peraturan supaya dalam negeri, dalam pemerintahan Raja Darius tidak boleh satu orang pun yang menyembah atau menyatakan permohonan kepada dewa maupun kepada Tuhan ataupun kepada manusia selainkan kepada Tuanku? Ya, benar itu. Gini loh Tuhan, Daniel dia tetap menyembah Tuhannya, dia tetap berdoa kepada Tuhannya. Jadi menurut peraturan raja bahwa sesuai dengan kesepakatan siapapun yang melanggar itu harus dihukum. Nah, hukumannya ini nih yang ngeri. Hukumannya akan dimasukkan ke gua singa. Ya, Raja Dariusnya sedih. Gimana ini, Raja Dariusnya udah sayang sama Daniel karena dia baik, pinter, terus juga dalam pemerintahan dia nggak pernah melakukan kesalahan. Gimana caranya ya untuk bisa membebaskannya? Dia mikir. Tapi yang namanya apa yang telah diputuskan oleh raja nggak boleh diingkarin. Akhirnya dengan berat hati Raja Darius ditangkap, terus dibawa ke gua singa. Terus Raja Dariusnya ngomong seperti ini, Daniel, semoga Allah yang kau sembah selama ini, dia yang akan sanggup menyelamatkanmu. Nah, akhirnya Daniel dilempar ke gua singa. Ditutup pakai batu besar supaya Danielnya gak bisa manjat, gak bisa keluar, gak bisa melompat. Supaya dia gak bisa keluar dari gua itu. Terus ditempel pakai cincin materai raja. Nah, sepanjang malam Dariusnya sedih. Dia gak tidur semalaman, dia berpuasa, dia berdoa seturut dengan apa yang dia percaya dia. Dia berdoa, dia berharap Danielnya bisa selamat. Nah, setelah itu pagi-pagi, masih pagi-pagi banget, langsung dia datang ke gua. Terus dengan suara pelan, dengan takut, dengan khawatir dia mikir Danielnya selamat enggak, Danielnya bisa lepas enggak dari gua singa. Dari singa-singa, bayangin Kak Epi pernah ke Taman Safari. Kalau lihat singa itu, giginya itu runcing-runcing. Oh, Kak Epi yakin kalau kita terdampar di
di hutan sana, bisa mati diterkam singa. Tapi ini apa yang terjadi? Raja Darius memanggil, Daniel, apakah engkau selamat? Terus dia tunggu. Daniel jawab, ya Tuanku Darius, terpujilah Tuhan Allahku, Dia yang telah menyelamatkanku. Wow, luar biasa. Allah yang disembah Daniel ternyata sanggup menyelamatkan Daniel. Raja Dariusnya sangat sukacita, dia senang sekali, terus dipanggilnya. Panglimanya dipanggil semua orang untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa. Keluarkan dia. Terus dia perintahkan, tangkap semua yang memfitnah Daniel, yang mengatakan hal yang tidak baik dengan Daniel, tangkap, masukkan ke gua singa. Kemudian ditangkaplah. Dia nggak suka sama Daniel tadi yang memfitnah dia. Terus dimasukkan ke gua singa. Tahu nggak adik? Baru di pintu gua aja langsung diterkam, remuk di badannya. Serem banget ya. Tapi itulah kalau orang yang suka cemburu, suka iri, akan dapat hukuman. Adik-adik nggak boleh begitu ya. Nggak boleh cemburu, nggak boleh iri, nggak boleh. Aku pengennya yang lebih baik. Aku kan lebih baik daripada dia. Kenapa dia diangkat? Terus juga kalau mama lebih banyak ngasih jajan sama adik, lebih banyak kasih jajan sama kakak, langsung cemburu. Mama nggak curang nih. Terus marah-marah. Gak boleh begitu ya. Apapun yang kita terima kita harus tetap bersyukur. Saking sukacitanya Raja Darius, dia mengeluarkan perintah. Luar biasa apa ya perintahnya. Dia mengeluarkan suatu perintah bahwa seluruh kerajaannya dalam pemerintah Raja Darius, seluruhnya diharuskan untuk menyembah Allah Daniel. Siapa Allahnya? Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Melalui seorang Daniel yang percaya kepada Tuhan, seluruh rakyat bahkan Raja Darius sendiri percaya kepada Tuhan. Wow, luar biasa bukan adik-adik? Luar biasa. Siapa mau dipakai Tuhan di sini secara luar biasa? Angkat tangannya. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Adik-adik, apapun situasi keadaan yang kita alami sekarang, kondisi di tengah-tengah kita, bahkan sekarang mungkin diperhadapkan dengan keadaan di sekolah yang gak bisa tatap muka, harus online, belum mama-mama yang marah gak sabaran ngajar, gurunya juga gak bisa maksimal ngajar. Kita tetap harus bersyukur. Di tengah pandemi corona ini, kita tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Karena Daniel sendiri, dia mengalami mujizat Tuhan ketika dia selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Dia tidak takut atas hukuman, dia akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi karena iman kepercayaannya dia, walaupun dia dimasukkan ke gua singa, dia tetap selamat. Dia tetap ditolong Tuhan. Dan kita percaya walaupun di tengah-tengah kita pandemi corona, penyakit yang membahayakan, yang setiap saat bisa kena sama kita, tapi kita percaya Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap menjaga kita. Pertolongan Tuhan tidak ada batasnya, tidak ada batasnya sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, nah kita harus percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kita akan membaca ayat hafalan kita pada hari ini. Yuk dibuka Alkitabnya. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Jadi Tuhan akan memberikan pertolongannya bagi orang yang jujur. Berarti gak boleh berbohong, benar-benar tulus dan murni hatinya. Dan akan menjadi perisai, pelindung bagi orang yang tidak bercacat celah
kelakuannya. Maksudnya orang yang baik dan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin adik-adik. Angkat tangannya, kita mau katakan kepada Tuhan, saya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya akan percaya Tuhan walaupun apapun keadaan yang ada di sekelilingku. Tuhan Yesus baik. Lipat tangannya, kita akan tutup firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang mengajar kami ya Tuhan, untuk kami tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bersama kami Tuhan. Di saat kami berseru, Engkau mendengarkan setiap doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah setiap adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu tetap kuat, tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun saat ini kami belum bisa ibadah tatap muka, masih tetap online, tapi itu tidak mengurangi anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap sungguh-sungguh memuji, membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam situasi ini ya Tuhan, percaya Tuhan Kau tetap melindungi mereka ya Tuhan. Berkati mereka dalam sekolah mereka maupun yang online ya Tuhan. Kau tetap berkati ya Tuhan. Berikan kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan. Berkati setiap mama papa mereka juga yang terdampak ekonominya ya Tuhan. Oleh karena corona ini ya Tuhan, percaya Tuhan, pemulihan boleh terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang telah siap berdoa, katakan amin. Kak Nita, Kak Rina gabung sini yuk. Iya kakak. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangannya. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Selamat jumpa adik-adik. Kita bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.